어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Helpian dengan NIM 2303060013. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan sistem organ reproduksi ternak unggas jantan dan betina serta pembentukan telur pada sistem organ reproduksi ternak betina dengan mata kuliah produksi ternak unggas dan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidenasari SPT MPIPM. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan menggambar sketsa terlebih dahulu. Baik, ini untuk sketsanya. Yang pertama itu, organ yang pertama itu adalah testis. Testis yang berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin dan fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis terletak di dalam rongga tubuh dekat ginjal. Dan yang kedua itu ada namanya epididymis. Epididymis juga berjumlah sepasang, berukuran kecil, terletak pada sisi dorsal testis. Epididymis ini adalah berupa saluran yang dilewati sperma dan menuju ke ductus deferens. Yang ketiga itu ada vas deferens. Vas deferens fungsinya yaitu sebagai saluran untuk menyalurkan sperma dari testis menuju ke kloaka. Terus yang terakhir ada kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai keluarnya sperma ke luar tubuh, merupakan saluran bersama untuk sistem pencernaan, sekresi dan reproduksi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi ternak unggas betina. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan menggambar sketsanya terlebih dahulu. Baik, di sini setelah saya gambar sketsanya, jadi untuk organ reproduksi ternak betina yang pertama itu yaitu ada yang namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon reproduksi yaitu hormon estrogen dan progesteron. Pada unggas hanya ovarium kiri yang berkembang secara fungsional. Selanjutnya dari ovarium ke infundibulum. Nah, di infundibulum ini fungsinya untuk menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium dan menjadi tempat terjadinya fertilisasi.
Terus setelah dari infundibulum lanjut ke magnum. Nah, di magnum ini fungsi magnum untuk menghasilkan albumen atau putih telur yang menyelimuti ovum. Nah, setelah dari magnum lanjut ke isthmus. Nah, di isthmus ini fungsinya untuk membentuk dua lapisan membran dalam dan luar yang melindungi putih telur. Nah, selanjutnya setelah dari isthmus lanjut ke uterus atau sel gland. Nah, fungsinya untuk membentuk cangkang telur tersebut dari kalsium dan karbonat. Nah, setelah dari uterus lanjut ke vagina. Nah, fungsi dari vagina ini adalah saluran akhir tempat keluarnya telur dari uterus menuju ke kloaka. Yang terakhir itu ada kloaka. Nah, fungsi dari kloaka ini yaitu saluran terakhir untuk tempat keluarnya telur atau urin atau feses. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan telur pada organ reproduksi ternak unggas betina. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang organnya, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur pada unggas. Proses ini dimulai dari pelepasan ovum atau sel telur ke ovarium hingga telur keluar dari tubuh melalui kloaka, memakan waktu sekitar 24 sampai 26 jam dan berlangsung dalam saluran organ reproduksi ternak unggas betina. Nah, saluran organ reproduksi ternak unggas betina terdiri dari yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium berisi kumpulan ovum atau bakal telur dalam tingkat kematangan yang berbeda-beda. Hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi. Dan untuk ovarium kanan mengalami yang namanya degradasi. Ketika ovum matang, ia dilepas dari folikel dan masuk ke dalam infundibulum. Nah, yang selanjutnya itu ada infundibulum. Di infundibulum ini terjadi pembentukan selama 15 sampai 18 menit. Fungsinya menangkap ovum dari ovarium. Disinilah terjadi fertilisasi jika ada sperma dari pejantan. Ovum berada di infundibulum sekitar 15 menit. Selanjutnya dari infundibulum masuk ke magnum. Di magnum ini terjadi selama 2 sampai 3 jam. Magnum menambahkan albumen atau putih telur sekitar 40 sampai 50% dari total putih telur. Albumen berfungsi untuk melindungi embrio dan menyediakan nutrisi. Nah, setelah dari magnum lanjut ke yang namanya isthmus. Di isthmus terjadi selama 1 sampai 2 jam. Di sini isthmus menambahkan 2 lapisan membran telur atau inner dan outer cell membran. Membran ini berfungsi sebagai pelindung tambahan sebelum cangkang telur dibentuk. Selanjutnya, setelah dari isthmus ke uterus. Nah, di uterus ini terjadi selama 18 sampai 20 jam. Fungsi utamanya yaitu untuk membentuk cangkang telur dari kalsium karbonat atau CaCO2 dan penambahan pigmen warna cangkang, misalnya warna cangkang coklat atau putih. Proses terlama di sini adalah proses terlama dalam pembentukan telur. Selanjutnya dari uterus lanjut ke vagina dan kloaka. Nah, di sini yaitu tempat akhir keluarnya telur.